Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Safria, NIM saya F201801033. Saya dari kelas B1 Farmasi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah kimia medisinal tentang pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Nah, apa sih itu senyawa agonis dan antagonis? Senyawa agonis adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu dengan senyawa agonis endogen. Dan apa sih itu senyawa antagonis? Senyawa antagonis adalah senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologis senyawa agonis. Pada umumnya, senyawa antagonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Pada senyawa antagonis obat tidak hanya penting untuk merancang obat atau dalam membuat komposisi obat, tetapi juga digunakan secara luas karena banyak aksi obat berdasarkan antagonis dengan agonis endogen, seperti biokatalis, hormon, dan neurotransmitter, atau kemungkinan bekerja sebagai antimetabolit terhadap metabolit penting pada proses biokimia. Contohnya, yakni seperti curare bekerja dengan memblok reseptor dari senyawa neurotransmitter asetilkolin pada penghubung saraf otot. Kemudian yang kedua itu adalah antihistamin yang bekerja dengan cara memblok tempat aksi histamin endogen. Adapun tujuan rancangan senyawa agonis dan antagonis adalah untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama atau metabolit endogen. Contohnya seperti asetilkolin dan senyawa kolinergik, histamin dan senyawa histaminergik, kemudian norepinefrin dan senyawa alfa adrenergik. Banyak gugus-gugus obat yang bekerja sebagai pengganti atau mimetik dari biokatalis, seperti hormon dan vitamin, atau sebagai antagonis dari substrat atau produk antara proses biokimia. Kita masuk pada pengetahuan tentang agonis dan antagonis yang penting untuk diketahui, karena dapat digunakan untuk merancang kombinasi obat, terutama dalam formulasi obat di industri farmasi. Kemudian, pembuatan komposisi obat, terutama dalam pencampuran obat di apotik. Setelah itu, untuk merancang senyawa antagonis terhadap senyawa agonis endogen seperti metabolit-metabolit, histamin antihistamin, dan neurotransmitter antineurotransmitter. Rancangan ini terutama dikembangkan di bagian riset dan pengembangan. Berdasarkan fase kerja obat, senyawa antagonis dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, itu sebagai antagonis ketersediaan farmaseutik. Yang kedua, yakni sebagai antagonis ketersediaan biologis. Yang ketiga, antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor. Yang keempat, antagonis farmakodinamik yang mempengaruhi proses interaksi obat dan reseptor spesifik sehingga dapat menurunkan respon biologis obat. Kita masuk pada kombinasi obat. Kombinasi obat memungkinkan melibatkan campuran dua atau lebih obat dalam satu formulasi. Penggunaan dua obat dalam formulasi yang berbeda dan diminum bersama-sama atau penggunaan dua obat yang diminum dalam waktu yang berbeda tetapi kemudian berada bersama-sama dalam darah. Hal ini dapat menimbulkan masalah interaksi obat, sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan atau penurunan efek obat yang bersifat antagonis. Kombinasi obat memungkinkan juga dapat meningkatkan aktivitas obat, yaitu yang pertama, sebagai efek potensiasi dengan cara meningkatkan ketersediaan farmaseutik, meningkatkan ketersediaan biologis dengan proteksi terhadap proses bioaktivasi. Setelah itu, menurunkan ekspresi obat dan meningkatkan proses bioaktivasi. Yang kedua, sebagai efek sinergis yang berdasarkan pengaruh pada fase farmakodinamik. Kombinasi obat yang digunakan apabila obat-obat tersebut mempunyai efek potensiasi atau dosis yang digunakan untuk masing-masing obat menjadi lebih rendah dan dapat menghasilkan efek terapeutik yang sama dengan efek samping yang kecil. Kemudian, salah satu obat yang dapat menyembuhkan infeksi sedang, obat yang lain untuk meringankan atau menghilangkan gejala-gejala yang timbul akibat infeksi tersebut. Yang terakhir, untuk mencegah resistensi mikroorganisme. Pada kombinasi obat, kemungkinan juga mempunyai kerugian oleh karena pertama,
tidak ada fleksibilitas dosis. Kedua, sering terjadi dosis yang diberikan itu tidak cukup, sehingga kemungkinan terjadi pengobatan yang tidak kuat. Ketiga, dapat mempengaruhi identifikasi atau diagnosis penyakit. Keempat, toksisitas. Itu adalah salah satu obat mungkin yang dapat mempengaruhi dosis terapi dari obat yang lain. Yang kelima, toksisitas yang dihasilkan oleh kombinasi obat sering diasosiasikan sebagai toksisitas salah satu obat. Keenam, dapat terjadi reaksi kimia antara obat kombinasi selama penyimpanan. Ketujuh, jarang diperlukan penggunaannya lebih dari satu obat untuk pengobatan kelainan fungsi organik. Kita masuk pada antagonis pada fase farmakokinetik. Antagonis pada fase farmakokinetik ini pada umumnya adalah antagonis kimia atau netralisasi. Dasar dari antagonis kimia adalah adanya interaksi antar obat pada objek biologis sesudah absorpsi. Antagonis kimia akan berinteraksi dengan senyawa agonis dengan menghasilkan produk yang tidak aktif, sehingga jumlah agonis yang berinteraksi dengan reseptor itu menurun dan aktivitas biologis obat juga menurun. Contoh antagonis kimia seperti antikoagulan heparin, di mana dia ini bersifat asam, yakni dapat berinteraksi dengan protamin yang bersifat basa, sehingga dapat menyebabkan senyawa tersebut menjadi lebih aktif. Oke, kita masuk pada antagonis antar obat pada fase farmakodinamik. Antagonis farmakodinamik adalah antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat reseptor, sehingga respon biologis obat dapat menurun. Antagonis berperan pada proses biokimia penting atau dapat melakukan pemblokan pada reseptor spesifik. Interaksi dapat bersifat, yakni yang pertama, antagonis kompetitif, kedua, antagonis non-kompetitif, ketiga, kombinasi antagonis kompetitif dan non-kompetitif, keempat, antagonis fungsional dan fisiologis, yang kelima, antagonis irreversible, yang keenam, antagonis tipe kompleks. Kita masuk pada interaksi yang pertama, yakni antagonis kompetitif. Senyawa agonis dan antagonis itu berkompetisi dalam merebut tempat reseptor yang menurun, dan aktivitas antagonis itu akan menurun. Hal tersebut digambarkan secara skematis sebagai berikut, yakni agonis atau A ditambah dengan reseptor atau R. Reseptor di sini adalah antagonis kompetitif, sehingga menghasilkan antagonis reseptor atau AR dan menyebabkan stimulus yang dapat memberikan efek biologis. Pada umumnya, ada hubungan struktur agonis dengan antagonis. Kurva hubungan antara efek biologis dengan log dosis itu berupa kurva pada antagonis kimia. Untuk contohnya seperti antihistamin dan histamin, kolinergik dan antikolinergik, kemudian spironolakton dan aldosteron. Untuk antagonis kompetitif itu dapat diatasi dengan meningkatkan kadar senyawa agonis. Potensi antagonis kompetitif tergantung dari afinitas senyawa terhadap reseptor. Kita masuk pada yang kedua, yakni antagonis non-kompetitif. Antagonis non-kompetitif dapat bekerja dengan mekanisme sebagai berikut, yakni pada pengukuran afinitas pada reseptor, pada pengukuran afinitas intrinsik, kemudian dapat menghalangi transmisi impuls, dan berinteraksi dengan makromolekul. Kita masuk pada poin ketiga, yakni kombinasi antagonis kompetitif dan non-kompetitif. Kombinasi satu senyawa yang menimbulkan efek antagonis kompetitif dan non-kompetitif dengan senyawa agonis itu sering terjadi. Aksi dari komponen kompetitif akan terlihat pada kadar yang tinggi dari senyawa antagonis. Efek yang terjadi pada kurva log dosis respon adalah pergeseran paralel dan penekanan dari respon maksimal. Sebagai contohnya yakni kombinasi antikolinergik dengan adifenin atau komiloven. Kita masuk pada poin keempat, yakni antagonis fungsional dan fisiologis. Apabila dua senyawa agonis yang sama mempunyai efek berlawanan, yakni efek positif dan efek negatif, maka diberikan secara bersama-sama, sehingga dapat mengubah parameter biologis, sehingga terjadi efek antagonis.
Untuk antagonis fungsional adalah apabila dua senyawa agonis yang mempunyai efek berlawanan bekerja pada satu sel atau sistem yang sama, tetapi pada tempat yang berbeda. Antagonis fisiologis adalah apabila dua senyawa agonis yang mempunyai efek berlawanan bekerja pada organ atau jaringan yang berbeda sehingga dihasilkan efek resultan. Kita masuk pada poin kelima, yakni antagonis irreversible. Tipe antagonis dengan karakteristik masa kerja yang panjang, pengikatan obat reseptor kemungkinan bersifat selektif. Tempat reseptor hanya untuk satu tipe agonis. Contohnya yakni senyawa pemblok alfa adrenergik seperti dibenamin dan benzilin, yakni dapat memblok reseptor alfa adrenergik dengan mengikat reseptor melalui ikatan kovalen. Kita masuk pada poin ke-6, yakni antagonis tipe kompleks. Antagonis tipe ini cara kerjanya sangat kompleks. Contohnya senyawa bakteriostatik seperti tetrasiklin, kloramfenikol, sulfonamid, eritromisin, dan linkomisin. Ia bekerja sebagai antibakteri dengan menghambat sintesis protein sehingga menghambat pertumbuhan bakteri dan mematikan bakteri. Contoh kedua yakni senyawa bakterisi, contohnya seperti penisilin, sefalosporin, desikloserin, vankomisin, polimiksin, basitrasin, kolistin, streptomisin, kanamisin, dan neomisin. Mereka bekerja sebagai antibakteri yang menghambat sintesis mukopeptida yang dibutuhkan untuk pembentukan dinding sel bakteri. Akibatnya, dinding sel mudah lisis dan bakteri mengalami kematian. Apabila suatu senyawa bakteristik dan bakterisi itu dikombinasi, maka efek bakteristik itu akan menghentikan pertumbuhan sel bakteri, sehingga senyawa bakteristik itu menjadi tidak aktif terhadap bakteri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata, sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa.